Oke, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Dodi. Selamat siang Bu Eka. Siang Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Eka sudah meluangkan waktu untuk berbincang singkat dengan saya. Sama-sama Pak. Ada apa ya Ibu Epo ingin Ibu Eka bahas atau ceritakan dengan saya pada siang hari ini Bu Eka? Ya, jadi saya ingin cerita nih dengan Bapak dengan percakapan singkat kita terkait anak sulung saya Pak, yaitu si Azam. Anak saya si Azam ini kan sekarang sekolah TKB Pak. Saya Ya. itu sebelumnya berharap bahwa dia masuk SD tahun ini. Tapi saya masih ragu karena usianya ini termasuk tanggung, jadi belum nyampe 6 tahun, Pak. Oh, jadi yang mau kita bicarakan tentang anak Bu Eka ya yang ingin melanjutkan SD, namun usianya masih tanggung Bu Eka ya. Bagaimana baiknya Iya, ya Pak. Bu Eka? Iya Pak Dodi, saya ini berharap bisa menentukan keputusan yang terbaik untuk anak saya ini agar nanti ketika saya memilih tepat untuk dia Pak, apa TK lagi atau SD kayak gitu Pak. Oh ya, kalau boleh tahu berapa Bu Eka anak Bu Eka sekarang Bu Eka? Oh, umur anak saya ini sekarang 5 tahun. Kalau sekarang 5 tahun 6 bulan. Nah, nanti di bulan 8 itu 5 tahun 8 bulan, Pak. Di bulan Oh, 7 pas dia mau masuk SD nanti. Oke. Sekarang 5 tahun. 5 tahun 8 bulan Bu ya sekarang. Oke Bu. Iya. Bagaimana kesehariannya Bu sekarang ketika belajar di TK Bu? Kalau yang saya dengar dengan guru TK-nya, biasa ada evaluasi dari guru TK, si Azam ini sebenarnya aktif Pak dalam belajar, terus akademiknya juga bisa mengikuti. Namun kata gurunya dari psikis, mungkin dia ini karena masih muda ya, jadi psikisnya masih perlu dibentuk lagi sama sosialisasinya terhadap teman-teman. Jadi saya agak ragu jadinya Pak. Jadi apa hal yang membuat Ibu Eka itu jadi ragu Bu Eka? Ya Pak. Halo Bu Eka, Iya Pak. yang membuat Bu Eka jadi ragu itu apa Bu Eka? Karena itu Mamas Azam kami ini kan sudah 5 tahun, namun dia ini kesehariannya Pak makan masih disuapi, terus beda dengan adiknya. Kalau adiknya itu Pak 2 tahun sudah makan sendiri, terus kemudian ketika temannya apa kalau misalnya dia ada pertanyaan dari guru TK-nya, temannya dapat hadiah, dia cemburu, belum dewasanya belum gitu Pak. Jadi saya agak takut kira-kira sudah siap belum di SD-nya. Tapi di satu sisi saya ingin dia segera gitu Pak, karena ada teman juga nggak apa-apa katanya di SD kan gitu kan. Oh iya ya, jadi menurut Bu Eka ya kebiasaan azam seperti itu apakah bisa ya Dak, Iya, bersosialisasi di SD nanti, sedangkan dia saja makan saja masih mau minta suapin iya, beda dengan adiknya ya. iya Pak. Ya itu Pak, jadi saya ini khawatir, makanya tadi saya bingung apakah dia bisa menjaga diri, terus memberikan perawanan ketika dia nanti apa disakiti atau dari apa dunia dia di SD nanti Pak. Oh iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, apakah Ibu Eka tahu tentang peraturan peserta di Dapodik Bu? Kalau tahu pasti belum, Pak, karena tapi yang saya dengar-dengar dari gurunya ini sedikit katanya kalau anak, mau masuk SD itu harus 6 tahun, bisa juga di bawah 6 tahun misalnya 5 tahun 8 bulan nah, sampai dengan 5 tahun 11 bulan, tapi harus ada keterangan psikolog, Pak. Apakah benar itu, Pak? Oh, menurut saya Bu, sebelum datang ke psikolog, jadi Ibu sebagai seorang ibu ya, saya ingin bertanya, apakah yang Ibu rasakan kesiapan anak Ibu memasuki dunia baru, misalnya sekolah SD tersebut Bu? Kalau saya seorang ibu agak khawatir, Pak, apakah anak saya Khawatir ini Bu sudah ya? menerima iya.
Apa dia ini Oh iya dengan ya. bisa menerima Karena pembelajaran di usianya sekarang dengan keadaannya seperti itu gitu, Pak. iya, yang ingin saya tanyakan lagi, Bu. Jadi, apakah anak-anak SD Ya. usianya di bawah 6 tahun setengah semua, Ibu? Ada sih Pak, ada yang anak itu yang dia usianya 6 tahun setengah, terus tapi tidak semua sih Pak, semua rata-rata ada juga yang dewasa yang sudah hampir 7 tahun ya kan. Tapi kalau saya lihat Pak, anak yang usianya dewasa memang kalau siswa-siswa SMA itu dia lebih mendominasi serta bisa mengambil keputusan yang tepat. Namun itu tadi kemarin tuh kata teman ada anaknya itu di bawah 6 tahun sudah bisa Bu Eka katanya masuk SD, makanya saya bingung cerita dengan Bapak ini. Ya, Bu. Jadi dari pilihan tadi yang meminta surat psikolog tadi agar anak Ibu bisa masuk SD dengan usia belum 6 tahun ya, Bu ya, atau menambahkan TK-nya Iya. 1 tahun lagi baru masuk SD. Jadi menurut Ibu itu mana, Bu, yang lebih baik? Langsung masuk SD dengan meminta surat psikolog atau menambah TK-nya lagi untuk anak Ibu ini? Kalau sebelum saya berbicara dengan Pak Dodi, saya masih semangat anak saya masuk SD, tapi setelah ngobrol dengan Pak Dodi, iya ada benernya nih kalau saya pikir-pikir. Jadi dari keadaan Azam sekarang kayaknya dibanding dia apa masuk SD Masuk lebih SD. baik dia meminta surat psikolog, lebih baik dia ini TK lagi 1 tahun kali Pak ya. Oh ya, jadi Takutnya dia nambah ini satu tidak tahun siap lagi, untuk Bu ya? menerima bebannya. Jadi, Iya. apakah tidak masalah, Bu, dengan tahun depan? Ya, karena usia Azam kan lebih tua dari teman-temannya. Ya seperti yang Ibu khawatirkan, Bu. Kayaknya usia Azam tahun depan kan 6 tahun 8 bulan. Mungkin kalau 7 tahun ya Pak ya usia anak ini ya. Saya rasa tidak apa-apa Pak. Setidaknya dia bisa menyiapkan diri dulu dari umur 6 tahun sampai 6 tahun setengah. Mungkin dia cuma lebih 3 bulan kan. Jadi saya harap Azam ini nanti akan jauh lebih siap dan percaya diri Pak Dodi. Oh ya, benar benar sekali, Bu ya. Jadi untuk tahun depan itu pas di 6 tahun, Bu ya, umur adik Azamnya ya. Ya, Oke, Bu, tidak ya benar Pak. terasa percakapan singkat kita sudah mau habis waktunya ini, TK. Uh, jadi Iya Pak. Jadi Bu Eka, dari percakapan singkat tadi, apa yang Ibu Eka ini? Jadi dari percakapan kita tadi saya merasa lebih yakin Pak. Kalau tadi saya ragu kira-kira apakah si Azam ini TK lagi atau masuk SD, tapi sekarang saya merasa yakin bahwa sebaiknya kayaknya si Azam ini di TK-kan lagi 1 tahun lagi ya Pak ya, agar Oh, jadi dia lebih siap, terus usianya sudah cukup untuk masuk SD, sama psikisnya juga siap. Jadi dia nanti tidak mudah tertekan oleh keadaan. Apalagi anak SD itu kalau nggak salah sudah belajar berhitung, membaca ya Pak ya ketika SD ya. benar Ibu, bahkan bahasa Inggris pun sudah mulai diterapkan sekarang itu Bu. Oh. Nah itu jadi saya agak takut Pak, takutnya nanti dia tidak kuat dengan beban belajar. Jadi kayaknya lebih baik saya memilih Azam di TK kan lagi 1 tahun, nggak apa-apa usianya lebih tua. Oh, oke. Jadi langkah Ibu ke depannya Ibu seperti apa Bu? Sepertinya saya akan menambah pendidikannya Pak 1 tahun. Jadi akan saya sampaikan ke guru TK-nya, tidak apa-apa dia TKB-nya 2 kali, dan saya akan belajar juga sebagai seorang ibu ilmu psikolog agar bisa menambah pola pengasuhannya lebih baik. Jadi biar dia lebih mandiri kayak makan tadi. Kayaknya harus banyak belajar saya ini Pak. Dan tidak hanya akademiknya saja nanti. Oke, baiklah Bu. Terima kasih Bu Eka atas percakapan singkatnya Bu Eka. Sama-sama Pak Dodi, dengan percakapan ini saya juga sangat terbantukan. Saya juga Ya mengucapkan Bu terima Eka, kasih kepada semoga Pak Dodi. kita bisa berbincang-bincang lagi ya di lain waktu. Oke Bu Eka. Iya Pak.